guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Günaydin. Dalam bahasa Turki artinya selamat pagi, good morning. Kita sekarang berada di hari Senin, on Monday. Dalam bahasa Turki, Bazar Tesi. Di suasana keramaian di kota Istanbul ditemani di Bakirköy. Sangat padat sekali karena ini bertepatan dengan hari Senin. Matahari sudah muncul, matahari sudah muncul, dan suasana pagi pada banyak mobil di sana. Sangat cerah sekali hari ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Bis yang ada di Istanbul. Alhamdulillah hari ini sangat cerah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ngajinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah rahmat serta hidayahnya kita masih diberi kesehatan sampai hari Senin ini. Kalau di Turki ini sekitar jam setengah 10, di Indonesia sekitar jam 1 siang. Salawat wa salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman ke-8 di taman yang terang benderang, yaitu dengan adanya Adilul Islam. Sebelum kita mengupas yang akan dibahas pada hari ini, sebelum itu mari kita ngaji dulu, ngaji bareng-bareng bersama. Untuk video ini saya akan ngaji surat An-Naba. Mohon maaf suaranya agak bising karena petugas kebersihan sedang membersihkan taman, sedang menyiram air ke sekitar, sedang memotong rumput. Kita lihat bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا
للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغشاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Suaranya agak batuk karena cuacanya sangat dingin sekali, sangat ramai sekali. Suara memotong rumput, suara mobil di jalan karena suasana pada pagi hari dan suasana sangat cerah sekali. Oke, kita lanjutkan, kita ngaji bareng, nyantai, ngaji, ngopi plus, ngobrol masalah iman dan Islam. Untuk pembahasan yang pertama pada video kali ini dibuka dengan surat An-Naba, walaupun suaranya agak kurang bagus karena cuacanya sangat dingin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembahasan yang pertama, marilah kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang perkara yang akan putus kecuali 3 perkara. Apabila ada anak Adam meninggal maka putuslah semuanya kecuali 3 perkara. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matu bani Adam inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u la. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matu bani Adam, apabila ada anak Adam meninggal dunia, inqata amaluhu, maka putuslah semua amalannya, illa min salasin, illa kecuali salasin 3 perkara. Sebelum kita membahas 3 perkara itu, kita harus memastikan bahwa kematian itu pasti akan datang. Kita bisa melewati hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu berarti kita sedang melangkah menuju waktu kematian kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu introspeksi diri, selalu ingat kepada Allah, selalu dekat dengan Allah, karena itu adalah satu-satunya cara supaya kita bisa mendapatkan kematian dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu saya ingin
memberitahukan kepada yang melihat video ini bahwasanya ketika membuka YouTube jangan yang dibuka TikTok terus, jangan yang dibuka snack video terus, bukalah contoh, kita ketik pengalaman-pengalaman orang yang pernah mati suri atau cerita-cerita orang yang pernah mati suri. Di YouTube banyak, apalagi yang paling bagus yang waktu-waktu acara King Andy itu nanti akan keluar di YouTube ketika ada mengetik pengalaman atau kejadian-kejadian ketika orang mati suri, itu sangat menyentuh sekali. Dia melihat yang paling menyentuh, dia duduk di samping yang mati suri itu perempuan, di samping wanita yang cantik. Ternyata wanita yang cantik itu ketika waktu mati suri adalah amal baiknya selama dunia. Jadi kalau kita berbuat baik dengan ikhlas dan rela karena lillahi ta'ala, insya Allah amal kita akan menemani kita selalu di alam kubur. Masya Allah. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang 3 perkara yang akan menyelamatkan kita di alam kubur, yang akan terus mengalir pahalanya. Apa saja 3 perkara itu? Yaitu pertama, sedekahun jariyah. Apa sedekah itu? Apa jariyah itu? Yaitu amal kita yang telah kita lakukan lillahi ta'ala, karena semua kita lakukan karena Allah Ta'ala, dan amal yang kita lakukan itu digunakan oleh orang lain dalam kebaikan secara terus menerus. Contohnya kita modal 100.000 atau 200.000, kita membeli Al-Quran, kita letakkan di masjid, dan Al-Quran itu digunakan untuk mengaji oleh anak-anak kecil, atau kita membeli Iqra, atau kita memberikan Al-Quran kepada pondok-pondok penghafal Al-Quran. Selama Al-Quran itu digunakan oleh mereka, maka pahala itu akan selalu mengalir. Itu janji Allah, dan akan menyelamatkan kita di alam kubur, dan insya Allah membuat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi membangun masjid. Selama masjid itu digunakan untuk beribadah, walaupun masjid itu sudah direnovasi, tapi amal kalian, amal saudara-saudara yang telah bangun masjid itu akan terus mengalir. Jangan khawatir ketika Anda menyumbang seman untuk bangunan tembok dan ternyata masjid itu direnovasi dan temboknya dihancurkan. Tidak apa-apa, tetap mengalir pahalanya. Karena semua itu berawal dari niat. Innamal a'malu binniyat. Apalagi selanjutnya sedekah jariyah, contohnya kita membuat buku-buku yang bermanfaat. Selama ada orang lain membaca buku itu, insya Allah pahala kita akan terus mengalir dan akan menyelamatkan kita di alam barzakh. Paham para saudara-saudara bahwa sedekah jariyah, kebaikan yang selalu kita lakukan dan pahala terus mengalir, dan itu kebaikan yang luar biasa yang bisa menyelamatkan kita, keindahan kita nanti di alam kubur dengan sedekah jariyah kita. Selanjutnya yaitu sedekah jariyatin au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa itu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mendekatkan seseorang lebih dekat dengan Allah.
ilmu yang bisa mendekatkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya banyak. Seorang guru yang mengajarkan pelajaran agama kepada muridnya, dan akhirnya muridnya mengamalkan pelajaran agama, mungkin materi tentang sholat, mungkin materi tentang puasa, mungkin materi tentang berbuat baik kepada sesama manusia, langsung diamalkan oleh anak muridnya, maka pahala itu akan terus mengalir untuk kita. Bagaimana dengan guru fisika? Bagaimana dengan guru kimia? Tetap selama mereka mengajarkan hal kebaikan, mengajarkan fisika, akhirnya anak muridnya menjadi seorang ilmuwan, dan ilmu itu di ilmuwan itu menciptakan suatu teori, suatu hal yang bisa berguna bagi orang banyak, maka kita masih dapat pahalanya. Orang mengajar kimia juga sama. Semua selama orang lain memanfaatkan ilmu kita untuk kebaikan, maka pahalanya itu akan mengalir terus kepada kita. Bukan hanya guru, bukan hanya guru guys, semuanya itu ilmu. Tukang, orang membangun rumah itu menggunakan ilmu. Tidak sembarangan orang bisa membangun rumah, karena Allah mentakdirkan orang itu dengan skillnya masing-masing. Orang yang seorang guru belum tentu, walaupun dia punya seorang guru matematika, belum tentu bisa membangun rumah. Jadi ketika manusia dilahirkan, pasti ada takdir mempunyai skill apa. Jadi jangan khawatir, jangan minder, pasti kalian mempunyai skill yang sudah diberikan oleh Allah, cuma kalian yang belum menemukan. Kembali ke tukang tadi. Tukang memberikan ilmunya kepada kulinya. Bagaimana cara memasang bata, bagaimana cara mengukur fondasi, bagaimana cara mengatur fondasi, bagaimana cara mengatur ukuran. Dan suatu hari ketika tukang itu sudah pensiun, sudah tua, kulinya menjadi tukang dan bisa membuat rumah sendiri dan mendapatkan uang, dan uangnya untuk menafkahkan keluarganya, insya Allah pahalanya terus mengalir kepada tukang itu. Semuanya menggunakan ilmu. Apalagi chef, tukang pintar masak, akhirnya memberikan bumbu-bumbunya kepada orang lain, dan akhirnya orang lain itu bisa membuat restoran sendiri, dan untuk mendapat dan menghasilkan uang, dan uang itu untuk sedekah, untuk menghidupi keluarganya, insya Allah pahala itu akan mengalir kepada orang yang mengajarkan bumbu-bumbunya itu. Jadi semua hal yang dilakukan di dunia itu menggunakan ilmu. Jadi jangan pelit-pelit ketika kita mempunyai ilmu, jangan takut-takut kita nanti disaingi, jangan. Jadi kita harus optimis, kita harus selalu berpikir positif kepada orang lain. Oh, jangan-jangan nanti kalau saya kasih ilmu kepada orang lain, nanti orang itu akan menyaingi saya, dan saya tidak mendapatkan uang lagi, job saya berkurang. Tidak, jangan berpikir seperti itu. Kita harus selalu berpikiran optimis dan berpikiran positif. Optimis apa? Optimis rezeki itu pasti akan datang kepada kita, akan rezeki itu datang masing-masing. Gak mungkin rezeki itu bertukar. Oke guys. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu awwaladin sholihin yad'ulah. Ini awwaladin sholihin yad'ulah, anak soleh dan solehah yang mendoakan orang tuanya. Kita, Bapak Ibu, mari kita didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ajarkanlah kepada mereka akhlak yang bagus. Ajarkanlah kepada mereka pakaian yang bisa menutup aurat mereka. Mari kita biasakan mereka untuk melihat kisah-kisah para nabi. Mari kita biasakan mereka melihat kisah-kisah kehidupan nyata yang
membahas tentang membantu orang, membahas tentang berbuat baik. Jadi kita harus mendidik anak kita dengan akhlak yang bagus, dengan pakaian bagus yang menutup aurat, dengan bicara yang bagus, dengan perilaku yang bagus. Dengan apa? Dengan mencontohkan perilaku kita di rumah pada anak. Ketika bapak ibunya berbicara dengan santun, ketika bapak ibunya berbicara dengan sopan, ketika bapak ibunya memanggil anaknya dengan santun, dengan senyum, maka anak itu akan meniru ayah dan ibunya ketika memanggil ayahnya dengan senyum dan dengan halus, dengan sopan. Siapa yang bercontoh? Kita dulu dari rumah. Mengapa saya menekankan kepada orang tua supaya anak itu supaya lebih sopan, untuk lebih bagus? Bukan berarti kita melatih anak kita untuk menjadi anak yang bagus, kita kekang di rumah saja, tidak. Mereka harus kenal lingkungan. Mereka harus kenal teman-teman yang baik dan teman-teman yang buruk. Supaya apa saya bilang seperti itu? Supaya mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mengapa seperti itu? Nanti kalau suatu hari anak kalian keluar sendirian atau kuliah di mana dan jauh dari orang tua, mereka sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kita mengajarkan anak kita seperti bermain layang-layang, kadang diulur, kadang ditarik, kadang diulur, kadang ditarik. Ketika mereka mulai mendekat teman-teman yang tidak bagus, kita nasihati, kita tarik. Ketika mereka dekat dengan teman-teman yang bagus, yang rajin ngaji, kita ulur lagi layangan itu, atau anak kita lepaskan lagi. Jadi tidak apa mereka mengenal teman yang baik, teman yang tidak baik, supaya mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang teman yang baik, mana teman yang buruk. Supaya anak kita siap nanti suatu saat ketika jauh dari orang tua, mereka akan siap membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi kalau mereka tidak pernah mengenal teman yang buruk, mereka suatu hari tidak bisa membedakan mana sih teman yang baik, mana sih teman yang kelihatan buruk, dan kebanyakan akan tertipu, akan mudah tertipu oleh orang-orang teman-teman itu. Jadi seperti itu. Kembali lagi, anak soleh yang mudahkan orang tuanya. Ketika kita mendoakan orang tuanya, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa dan ampunilah dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengampuni sejak kecil. Masya Allah, bagi orang tua yang masih hidup berkahnya, maka diampuni dosa-dosa orang tua itu. Dan bagi yang meninggal, maka dienakkan, maka dimudahkan urusannya di alam kubur dengan doa kita. Ketika orang tua kita masih hidup, kita mendoakan supaya sehat selalu, ya ampuni dosa-dosanya. Ketika orang tua kita sudah meninggal, mari kita doakan dan kirim selalu Al-Fatihah. Kirim selalu Al-Fatihah. Selalu kirim Al-Fatihah. Karena saya pernah merasakan pengalaman rohani ketika saya selalu kirim Al-Fatihah. Saya selalu bermimpi orang tua saya, ibu saya senyum dalam mimpi saya. Ibu saya terus senyum sampai beberapa hari senyum. Oke, mari kita doakan orang tua kita, karena doa anak soleh dan soleha pasti nyampe kepada orang tuanya. Mari kita didik anak kita menjadi anak yang soleh soleha. Terima kasih. Kita sambung nanti di video yang kedua. Kita akan, sebelum kita memulai pelajarannya, kita akan baca surat An-Nazi'at. Tadi kita baca surat An-Naba. Di video kedua kita membahas surat An-Nazi'at. Oke, saudara dan saudariku, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.